Kata siapa PTSD atau stres pasca trauma itu tidak bisa disembuhkan? Ya, saya bisa sharing pengalaman saya bagaimana saya bisa disembuhkan dari yang namanya PTSD. Dengerin ya kisahnya, nonton sampai habis. Rahayu, saya Ma Archana dan kita berjumpa kembali di channel Ma Archana Kesehatan Holistik. Dan pada kali ini saya akan berbagi kisah tentang pengalaman saya ketika saya masih memiliki atau mengidap PTSD, Post Stress Traumatic Disorder, atau yang dalam bahasa Indonesia disebut stres pasca trauma. Di video-video sebelumnya saya telah menjelaskan kenapa sih saya bisa kok mengalami PTSD. Ya, disebabkan karena sebuah trauma yang begitu dalam sekali, berat ya, karena dialami ketika saya masih kecil. Ketika saya masih kecil itu saya mengalami sexual abuse di bawah umur dan itu berlangsung cukup lama, dan terus terang setelah selesai yang namanya kejadian yang menyebabkan trauma tersebut, saya nggak langsung traumatik. Karena apa? Di PTSD itu biasanya muncul traumanya tuh setelah 1 atau 2 tahun kemudian. Dan itu yang terjadi pada saya. Makanya ketika tiba-tiba muncul memori-memori yang entah dari mana, yang jelas-jelas berkaitan dengan pengalaman sexual abuse tersebut, saya terheran-heran dan kaget. Karena saya pikir, lah kan itu sudah di masa lalu, itu sudah berlalu, kenapa kok saya mengalami hal yang menakutkan dan pengalaman yang menyeramkan baru sekarang? Karena tidak paham, makanya saya tidak mencoba mengkaitkannya dan saya pikir oke, maybe I'm going crazy, saya udah mulai gila, makanya muncullah memori-memori yang gak penting-penting ini. Padahal itulah munculnya gejala PTSD. Gejala-gejala yang dialami oleh orang-orang yang mengalami PTSD dan biasanya didiagnosa oleh psikiater atau ahli jiwa, sebetulnya sih lebih ke ahli mental emosional ya. Salah satunya adalah intrusion. Intrusion itu apa? Nah, ini adalah menurut The American Psychiatric Association. Jadi intrusion itu adalah pikiran-pikiran yang intrusif, yang masuk dan terpikir secara intensif berulang-ulang, mengingat kembali kejadian-kejadian yang berkaitan dengan trauma tersebut. Apakah itu bisa datang dalam bentuk mimpi atau flashback tentang kejadian-kejadian traumatisnya tersebut. Nah, flashback ini tuh bisa begitu jelas seolah-olah si orang yang mengalami PTSD itu mengalaminya seperti kejadian aslinya. Agak bingung, makanya membedakan antara yang beneran atau yang ada di alam mind kita. Lalu menghindari atau disebut dengan avoidance. Avoidance ini menyangkal atau menghindari segala sesuatu yang mengingatkan mereka terhadap trauma tersebut. Apakah menghindari orang-orang tertentu, tempat-tempat tertentu, kegiatan-kegiatan atau benda-benda tertentu yang dapat men-trigger memori trauma tersebut. Contohnya saya tidak bisa nyeker ya dengan dia berjalan di atas lantai yang berdebu-debu tipis atau mendengarkan gamelan Jawa. Lalu menghindar juga untuk mengingat atau memikirkan tentang kejadian trauma tersebut. Seringkali juga malah banyak yang tidak mau berbicara atau menceritakan tentang pengalaman tersebut. Dan yang ketiga adalah alterations in cognition and mood. Artinya apa? Ketidakmampuan untuk mengingat hal-hal yang penting terjadi pada saat kejadian yang membuat traumatis tersebut. Dan itu pun terjadi dengan saya.
pikiran-pikiran negatif dan perasaan-perasaan negatif yang akhirnya mengarah ke hal-hal yang akhirnya jadi agak distorsi tentang dirinya sendiri, bisa menghukum diri sendiri, oh mungkin ini salahku ya, atau tidak ada orang yang bisa dipercayai dan macam-macam seperti itu. Jadi pikiran-pikiran yang rusak gitu ya. Kadang juga nggak tahu nih penyebabnya apa, konsekuensinya apa. Akhirnya menyalahkan diri atau menyalahkan yang lainnya. Dan selalu yang terjadi adalah secara permanen itu merasa ketakutan atau horor ya, kemarahan, rasa bersalah atau malu, dan banyak juga yang kehilangan interestnya terhadap aktivitas-aktivitas yang dulu disukainya, atau perasaan detach, jadi kayak terpisah dari orang-orang lain atau tidak bisa mengalami perasaan atau emosi-emosi yang positif seperti merasakan kebahagiaan atau kepuasan, malah kadang baal ya, sering terjadi seperti itu. Yang keempat ada alterations in arousal and reactivity. Artinya apa? Arousal and reactive symptoms ini bisa seperti iritasi dan bisa marah yang meledak, tidak proporsional, atau tingkah lakunya tuh sangat ceroboh. Ini cerobohnya dalam konteks yang negatif dan bisa mencelakai diri sendiri. Apakah kecanduan, menyakiti diri sendiri dan sebagainya. Atau agak parno dengan lingkungan sekitar ya. Gampang kagetan atau memiliki masalah tidur, insomnia atau nightmares, dan sulit untuk fokus. Nah, itu adalah beberapa simptom-simptom yang biasanya didiagnosa seseorang mengalami PTSD. Itu pun yang terjadi dengan saya. Dan ketika pertama kali muncul, saya tuh tertrigger atau kepicu dengan ayat-ayat. Ketika saya harusnya membacakan ayat-ayat karena ada berkaitan dengan suatu acara, dan seharusnya saya membacakannya, tapi entah kenapa saya jadi sakit. Saya nggak mau gitu. Saya dengan alasan saya kambuh, karena ya walaupun saya waktu itu masih SD, sudah ada gejala-gejala asam lambung naik ya dan sebagainya. Terus udah gitu ya saya memakai alasan tersebut, nggak bisa, karena kan itu acara resmi ya dan harus membacakannya di depan umum. Jadi akhirnya saya digantikan dengan seorang. Saya nggak tahu selama kejadian itu atau acara itu berlangsung, saya milih untuk keluar dari auditorium tersebut dan saya mendengarkannya di luar. Nah, ketika saya mendengarkan kok saya semakin menggigil, kayak ketakutan, kayak dikejar-kejar entah oleh apa. Saya sampai lari dan bersembunyi di bawah meja. Waktu itu kan ada ruangan-ruangan yang ada meja makan yang besar gitu ya. Ini kan di tempat umum, karena kebetulan saya dibesarkan di luar negeri, jadi di kedutaan besar. Nah, saya bersembunyi di bawah situ, menggigil, ketakutan sambil mengeringkuk seperti itu. Saya juga ngerti, kok gue begini gitu. Nah, kebetulan sahabat saya sedang lewat. Terus dari itu saya bisikin, psst, psst. Aku di sini. Terus dia bingung, nyari-nyari di mana nih? Dia pikir nih ada setan nih di ruangan situ karena terkenal angker juga ya tempat itu. Tapi ketika akhirnya dia sadar, ketika saya panggil dia lagi, dia bilang, "Mai, lu ngapain di kolong meja?" "Nggak tahu, sini," gitu. Terus dia jadi ikutan gitu, nemenin aku di kolong meja. Terus aku cerita, tapi ceritanya tuh nggak jelas. Nah, itulah salah satu pengalaman ketika munculnya pertama simptom PTSD saya. Nah, setelah itu berlanjut dan bertahun-tahun sehingga banyak hal yang muncul, nggak hanya ketakutan seperti itu, tapi muncullah juga panic attack. Ya, terus udah gitu juga secara fisik juga saya terganggu, makanya sakit-sakitan dari mulai sinus lah, dari mulai
asam lambung, ya, dan juga macam-macam lainnya. Gak jelas. Terutama ketika saya menghadapi situasi yang mungkin stressful. Jadi yang menariknya adalah ketika seseorang memiliki PTSD itu, di bagian otaknya juga ada nggak beres, karena sangat mempengaruhi. Mungkin kita sudah sering banyak mendengar ketika seseorang dihadapkan oleh suatu bahaya, kan ada yang disebut dengan fight or flight response. Nah, fight or flight response ini biasanya diatur oleh si limbic system kita atau yang disebut dengan mammalian brain kita. Kan ada reptile brain. Nah, itu adalah yang disebut dengan stem brain di batang otak gitu. Sedangkan limbic ini yang disebut dengan mammalian brain. Dia yang mengatur emosi dan sebagainya, dan pada saat itu atau seseorang ketika mengalami PTSD atau punya PTSD, dia tuh responsnya selalu setiap saat stressful situation. Jadi selalu menganggap dalam keadaan menghadapi bahaya. Kalau dalam otak yang normal biasanya itu dia bisa shut on, shut off ya. Dia tahu kalau sudah berada di tempat yang aman, berarti ya aman, nggak ada fight or flight response. Nah, kalau orang-orang yang punya PTSD, walaupun berada dalam suasana yang aman, tapi dia selalu menganggap dia dalam bahaya. Nah, seringkali orang tidak memahami, ini kok lebay banget sih gitu. Ya, orang yang punya PTSD nggak bisa kontrol dengan keadaan-keadaan tersebut. Dia juga sendiri nggak ngerti gitu. Kenapa? Tapi nggak bisa menghentikannya juga. Kalau orang lain bilang nggak ada apa-apa dan segalanya, no. For people with PTSD, what do you mean aman nggak ada apa-apa? There is something going on. Dan kacau itu adalah flashback ini muncul tuh ujuk-ujuk. Terutama kalau ada pemicu ya. Tetapi ujuk-ujuk ini seperti kalau kita lagi di komputer tuh ada pop-up alert yang memberitakan ada warning, there is a virus or something like that ya, alert ya. Nah, itu kan jadi terkaget-kaget gitu. Ini kok nggak beres gitu. Dan pop-up flashbacks-nya itu ada selalu berkaitan dengan memori-memori yang berkaitan dengan trauma tersebut. Tapi saya bersyukur saya bertemu dengan guru spiritual saya, Guruji Anand Krishna. Saya manggilnya beliau Guruji atau kadang Bapak. Dan beliaulah yang membantu saya untuk bisa keluar dari post-traumatic stress disorder. Padahal saya itu kan sudah secara rutin konsultasi, not konsultasi tapi terapi dengan psikolog, dengan psikiater, dengan cara hipnoterapi dan macam-macam, tetapi took so much time dan juga saya harus mengkonsumsi obat-obatan antidepresi. Nah, ajaibnya hanya ngikutin programnya Bapak Anand Krishna ini 5 minggu doang saya bisa lepas dari obat-obatan. Itu yang membuat terkejut psikiater saya. Kok kamu kelihatan lebih cerah ya gitu. Terus saya bingung, maksudnya apa gitu. Ya, nggak seperti biasanya. What have you been doing? Terus saya bilang, nothing. Dia bilang, pasti ada sesuatu yang kamu lakukan sehingga kamu kok lebih ceria gitu. Terus saya bilang, nothing. Saya mulai bergabung dengan sebuah komunitas yoga, meditasi, and basically terus terang ketika saya join programnya di Anand Ashram, yaitu padepokannya, nggak dengan tujuan saya ingin mengatasi trauma tersebut, karena yang saya pikirin adalah saya ingin sehat gitu doang. Karena kan setiap hari itu kan saya kelayangan, saya insomnia selama 14 tahun dan Anda juga bisa melihat videonya di atas ini, sembuh dari insomnia 14 tahun. Jadi tujuan saya itu dan nyari teman. Ya, karena kan baru pindah dari luar negeri, pas ke Indonesia nggak punya teman, saya pikir mungkin di sebuah komunitas saya bisa mencari teman ya. Nah, karena saya tidak menghubungkan kegiatan berada di
program tersebut ada kaitan dengan trauma, jadi saya nggak mencoba untuk menghubung-hubungkannya. Ternyata latihan-latihan yang diberikan yang berdasarkan yoga, nah kalau saya ngomong yoga tuh meditasi berada di dalamnya ya, itulah yang membantu. Ya, tahu nggak? Ternyata yoga dan meditasi dia dapat mengatasi trauma-trauma yang pernah dialami oleh siapapun. Salah satu contohnya orang yang traumatis, terutama yang post traumatic stress disorder itu kadang nggak punya connection dengan tubuhnya. Jadi ketika berada di tempat aman, tapi dia pikir si tubuhnya itu no, you're in danger gitu. Jadi nggak ada connectivity. Nah, dalam yoga kita dilatih untuk menyelaraskan antara gerakan tubuh kita dengan nafas. Ketika itu terjadi, maka it creates more awareness. Ketika create more awareness, pikiran kita nggak kemana-mana. Ya ironis ya, sebetulnya kita tuh menderita bukan dari pengalaman. Soalnya apa? Pengalaman yang di masa lalu terjadi ya it doesn't exist anymore kan. Yang kita menderita itu adalah menderita dari memori-memori, ingatan-ingatan, pengalaman dari masa lalu. Masa lalunya udah gak eksis, masa depan juga belum eksis kan. Tetapi yang kita selalu menderita itu karena memori. Kalau mengenai masa depan, kita meng-create memori untuk masa depan padahal belum ada. Nah ini masalahnya. Jadi yoga pada saat kita menyelaraskan antara nafas dan gerakan tubuh, kita benar-benar menjadi aware dengan apa yang kita lakukan. Mind kita nggak kesana kemari dan mulai bisa mengkaitkan atau ada hubungan ya, connectivity dengan tubuh kita. Disitulah yang namanya si limbic brain itu akhirnya diatur ya, diatasi. Dia tahu oh ini safe space, you are in a safe situation, not in a dangerous situation. Ini penting sekali. Jika kita terus mempraktekannya, terus melatihnya, akhirnya it becomes second hand. Artinya apa? Menjadi alami. Kita bisa benar-benar membedakan antara safe situation and dangerous situation. Wah, kalau saya cerita panjang tentang pengalaman saya PTSD, lebih baik baca buku saya, pengalaman spiritual saya selama saya menghadapi permasalahan-permasalahan kehidupan saya di masa lalu PTSD dan bagaimana akhirnya saya bisa sembuh. Saya telah mencurahkannya semua di sebuah buku yang berjudul Penggal Kepalamu dan Persembahkan pada Sang Mursyid. Dan bisa diperoleh bukunya di mana? Di link di bawah ini di description-nya ya. Dengan menulis buku itu ternyata itu pun adalah suatu latihan, suatu terapi. Ya, terapi untuk membebaskan diri dari masa lalu saya. Dan itu juga karena dukungan oleh Bapak Anand Krishna. Beliau yang mengatakan, coba kamu tulis deh pengalaman kamu. Kirain saya, okay, it's just going to be another story. Dan tadinya saya hanya nulis beberapa halaman saja. Ternyata gak berhenti. Terus keluar. Buku itu akhirnya saya bisa tulis dalam 10 hari saja. Itu pun dengan nangis bombay. Karena semua trauma saya dikeluarkan. Dan banyak hal yang selama ini yang saya tidak akui atau I try to deny, yang menyangkal semua pengalaman tersebut atau beberapa pengalaman, ketika saya tulis ternyata oh my god, ini loh yang sebetulnya terjadi. Dan itu akhirnya menciptakan awareness, kesadaran. Sebetulnya banyak lagi teori-teori atau pemahaman yang bisa saya berikan melalui psikologi yoga dengan trauma yang kalau di sini secara spesifik adalah post traumatic stress disorder.
Semuanya itu adalah tentang kesadaran. Semuanya yang dihadapi atau dialami seseorang yang mengalami trauma itu karena memori. Dan di psikologi yoga dijelaskan how memory works. Kenapa saya ingin menceritakan ini? Karena saya yakin kalau saya bisa sembuh, yang lain pun bisa sembuh. Janganlah kita akhirnya terjebak dalam sebuah vonis bahwa kamu tidak bisa sembuh. It all starts from us. Itu muncul dari dalam diri kita. Kita mau terlepas dari permasalahan ini atau tidak. Selama kita masih mengidentifikasikan diri dengan mind and body kita akan susah keluar dari permasalahan apapun. Saya akan menjelaskan tentang hal tersebut di video berikutnya. Tunggu ya videonya supaya Anda pun akan lebih memahami. Dan ini applicable terhadap semua permasalahan, gak harus hanya PTSD atau trauma dan sebagainya. Sekian dulu yang bisa saya share pada kali ini. Semoga bermanfaat dan please share it dengan orang-orang yang mungkin mengalaminya juga, atau Anda kenal orang-orang yang tahu ada simptom-simptom seperti ini. Mungkin juga dia mengalami PTSD. Terima kasih teman-teman. Rahayu, rahayu, rahayu.